Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda adik-adik sekalian. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Dan di episode kali ini seperti biasa Kak Gusti hadir menemani ayah bunda dan adik-adik sekalian. Dan tentunya tidak sendiri, bersama dengan Ustadz Rais Mukhlis yang insya Allah akan memberikan penilaian kepada para peserta pentas Genki tahun 2023 kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Gusti. Wah, ini semangat ya Ustaz ya. Alhamdulillah semangat hari ini. Wah, Masya Allah. Dan tentunya juga bagi ayah bunda sekalian yang ada di rumah, tentu sudah tidak sabar ya ingin melihat para peserta yang hari ini siapa saja sih yang ingin tampil. Tapi sebelumnya kita mau saksikan terlebih dahulu dan simak bersama Papadah Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina, dan berikut video selengkapnya. Lalu kemudian seorang murid beliau, Rabi bin Ahmad, mengatakan, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, mereka datang dengan persoalan yang berbeda-beda, dengan sekian banyak pertanyaan, tetapi engkau jawab dengan satu kalimat saja, yaitu perbanyak istighfar kepada Allah." "Wahai muridku," kata Imam Hasan Al-Basri, "bukan aku yang menjawab, tetapi Allah yang menjawab." Yaitu, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Itulah jawaban Allah terhadap pertanyaan mereka, yaitu ketika Allah mengatakan, "Wahai Nuh, katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Allah Maha Pengampun. Dan dengan istighfar itu, lalu kemudian niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat." Itu jawaban Allah terhadap paceklik tadi. Yang kedua, Dia akan menurunkan hujan dari langit yang lebat dan kemudian akan memperbanyak harta kalian, membuka pintu-pintu rezeki kalian. Itu menjawab pertanyaan tadi. Lalu kemudian memperbanyak anak dan keturunan kalian. Itu faedah istighfar ya. Mempermudah rezeki, kemudian memperbanyak keturunan. Yang belum punya keturunan akan diberikan keturunan. Ya. Oleh karena itu, kata Imam Hasan Al-Basri, inilah jawaban Allah. Lalu kemudian, "Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Itulah akhir daripada ayat ini, yaitu Dia akan memperbanyak harta kalian dan memperbanyak keturunan dan anak-anak kalian, dan juga mengadakan kebun-kebun, menghidupkan kebun-kebun dan menghidupkan sungai-sungai untuk kalian. Jadi Imam Hasan Al-Basri menjawab sekian banyak pertanyaan, ternyata semuanya bermuara pada keutamaan istighfar. Rupanya jamaah rahimakumullah, selama ini doa-doa kita itu terhalang, terhijab oleh dosa-dosa kita. Ketika kita beristighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita, maka sudah tidak ada lagi hijab antara makhluk dan khalik. Tidak ada lagi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hijab sudah diangkat, maka apapun permintaan kita, maka Allah akan kabulkan. Dan rezeki yang akan terus mengalir, keturunan-keturunan yang banyak. Ya, Allah turunkan hujan yang membawa rahmat. Lalu kemudian menghidupkan kebun-kebun, menambah kemakmuran. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan negara yang makmur, sentosa, dan di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa, masih ada waktu untuk banyak-banyak beristighfar. Di bulan suci Ramadan, perbanyak istighfar kepada Allah dengan kalimat sederhana, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kalau mau ditambah wa atubu ilaih dan sebagainya, silahkan. Yang penting kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hijab akan terbuka dan Allah akan kabulkan doa-doa kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, itu tadi yang kemudian juga menjadi papadah. Yang namanya papadah, insya Allah itu bisa kita resapi, kita masukkan, dan insya Allah kita bisa lakukan ya. Walaupun istilah orang Banjar bagamatan ya Ustaz ya. Bagamatan. Yang tentunya juga mungkin akan jauh lebih baik daripada
mendengar di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Iya. Hanya menjadi sebuah sekilas saja begitu ya. Yang tentunya untuk adik-adik, untuk ayah bunda, untuk kita semua tentunya hal-hal seperti itu ini bisa menjadi masukan, terutama ketika kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Dan di video berikutnya Kak Gusti mau menampilkan nih highlight para peserta yang akan tampil siapa saja hari ini. Berikut kita sajikan selengkapnya untuk ayah bunda sekalian. Alhamdulillah, itu tadi ayah bunda, ustazah yang tentunya juga sudah penasaran siapa saja sih yang kemudian juga hari ini tampil. Dan di segmen berikutnya teh kita mau tampilkan 3 seperti biasa peserta yang mau kita tampilkan di kategori 1, yaitu usia 4 hingga usia 6 tahun ya dalam kesempatan kali ini. Dan kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda dan adik-adik sekalian, ustadz maupun ustazah ya, yang kemudian juga menunggu pastinya para anak didiknya yang kemudian hari ini tampil dalam gelaran pentas Genki. Memang kita tidak merilis siapa saja nama-nama yang kemudian juga hadir di setiap episodenya, dengan tujuan ayah bunda, ustadz ustazah, adik-adik sekalian tetap setia menyaksikan program Pentas Generasi Qur'ani setiap harinya. Siapa tahu kalau misalnya adik-adik sekalian terlewat, sayang sekali ya, karena tentu akan ada penilaian langsung dari Ustadz Rais Mukhlis. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz, kita langsung saja ya Ustadz ya. Siap. Di peserta 1 ada Abdullah Salim, usianya 5 tahun, dari Sako Imam Syafi'i dengan surahnya An-Nas. Berikut kita sajikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Allah marhamna bil Quran, surah yang kemudian juga dilantunkan para imam biasanya setelah di sholat tarawih akhir rakaatnya. Ya. Rakaatan, bagaimana Ustaz penilaian? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan Ananda Abdullah Salim ya membacakan surah An-Nas, usianya baru 5 tahun. Nah, jadi alhamdulillah Salim hafal surah An-Nas ya. Allah. Tinggal nanti Salim itu harus lagi dilatih lagi huruf shin dan sin. Nah, jangan sampai tertukar. Kemudian di nafasnya juga harus dilatih lagi agar tambah panjang. Nah, jadi Abdullah Salim bisa latihan dulu di rumah. Tarik nafas, mesti tahan. Nah, berapa detik kawannya. Nah, habis itu kena dicatat. Nah, misalnya hari ini Abdullah Salim menahan nafas sampai 20 detik. Nah, catat 20 detik dulu. Besok latihan lagi. Nah, besok
itu diusahakan naik 1 detik, jadi 21 detik misalnya. Esoknya latihan lagi. Nah, itu insya Allah akan membuat napas lebih teratur. Karena kalau napas panjang, itu nyaman melaguakan Al-Qur'annya atau membaca Al-Qur'an, otomatis dia tidak akan terkena dengan yang namanya waqaf dan ibtida. Nah, maksudnya karena kalau waqafnya salah, kadang mungkin karena napasnya panjang. Dia berhentinya pas di ayat terakhir misalnya, atau misalnya sudah selesai ayatnya, itu yang bagus ya waqafnya. Napas harus dilatih. Kemudian juga saat membaca tadi khonnasnya terbaca khonnas. Nah, jadi memang biasa untuk anak-anak ya seperti itu dimaklumi ya. Kedepannya tetap semangat untuk Abdullah Salim untuk belajar Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi hafiz yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan nanti dimudahkan juga untuk memperbaiki bacaan seperti itu. Itu yang menjadi harapan bagi kita semua ya. Semoga dimudahkan untuk bisa menghafal, memahami dan melafalkan dari setiap surah, terutama di juz 30 sebagai awalan ya Ustaz ya, untuk menghafal Al-Quran, Masya Allah. Dan di peserta kedua kita ada Muhammad Abqari Ramadan, usianya 5 tahun, dari TK Chandra Utama Landesan Ulin, dengan surah Al-Ma'un. Berikut kita sajikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuhaun wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahummarhamna bil Quran. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Tadi ada si Abqari, nah Ramadan, jadi Ramadan juga lahirnya Ya, kira-kira. kira-kira ya Ustaz. Tapi ya? biasanya identik ya kalau misalnya ada Ramadannya, itu model mengisahkan atau menjelaskan bahwa si anak ini lahirnya bulan Ramadan. Untuk Abqari Ramadan ini tadi membacakan surah Al-Ma'un ya. Insya Allah sudah lumayan panjang surah Al-Ma'unnya. Nah, harus dilatih lagi huruf ro-nya, nah, biar lebih sempurna. Juga ha dan ha itu jangan sampai tertukar ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzakal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu. Yahuddu, hati-hati di sana jangan sampai tertukar. Nah, untuk Abqari itu secara keseluruhan hafalannya sudah lancar, sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi huruf R-nya, H dan H-nya. Jangan kendor semangatnya untuk belajar Al-Quran, tetap semangat menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kedepannya Muhammad Abqari bisa lebih bagus lagi hafalannya dan lebih bagus lagi bacaannya, seperti itu kan. Masya Allah, itu yang menjadi harapan ya untuk Muhammad Abqari Ramadan, usianya 5 tahun, sama-sama 5 tahun dengan Ya. peserta nomor 1 tadi. Nah, di peserta nomor 3 kali ini usianya 6 tahun, dari TPK Al-Banjari, dengan surah yang sama dengan peserta nomor 1 An-Nas, yakni Muhammad Firman Ramadhani. Berikut kita sajikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahil nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, sama-sama surah An-Nas Ustaz, dan tentunya juga kita tahu ya bahwa surah An-Nas ini sendiri terkadang menjadi favorit juga pada saat melakukan latihan sholat berjamaah dengan anak-anak begitu ya, yang tentunya juga ini seringkali diucapkan di rakaat kedua biasanya. Seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan Muhammad Firman Ramadan membacakan surah An-Nas ya. Alhamdulillah hafalannya bagus. Catatannya saat membaca itu kalau bisa semangatnya ditampilkan. Jadi suaranya bisa, jangan lemes ya Ustaz. Jangan lemes. Jadi suaranya mungkin bisa powernya dikeluarkan lagi agar kelihatan lebih semangat. Jadi bacanya kada kayak kita mendengarnya tuh model antusias jadinya. Jadi kalau semangat itu bagus ya. Jadi bacanya kada yang qul a'udzu birabbin nas, keluarkan qul a'udzu birabbin nas, lantang gitu ya keluarkan suaranya suara. Itu kan sesuatu yang akan kita nilai juga. Nah, karena dia akan masuk di bab fasahah, ada lagu dan suara bisa di sana ya masuknya. Nah, kemudian untuk dari segi bacaan, hati-hati dengan hamzah dan ain ya, yang letaknya berdekatan seperti di qul a'udzu birabbin nas. Hamzahnya dulu dibaca. Nah, jadi kalau kami itu kenapa ya di hamzah nyambat Ustaz? Kalau yang berbaris kami nyambat hamzah. Jadi kalau kada berbaris baru alif. Jadi qul a'u karena ada barisnya itu hamzah. Jadi hamzah dan ain hati-hati jangan tertukar ya. Qul a'udzu tadi qul a'u, nah ke ain. Kemudian sama dengan peserta sebelumnya yang baca surah An-Nas, nah hati-hati di min syarril waswasil khannas. Nah tadi terbacanya minnya juga tidak samar ya. Nah, tidak panjang maksudnya samarnya. Kemudian syarril, nah itu syaril terbacanya tidak tasdidnya kada dibaca. Kemudian khannas juga terbaca khannas. Nah, kedepannya untuk Muhammad Firman Ramadan usianya baru 6 tahun nih. Nah, jadi harus lebih semangat lagi belajarnya, rajin-rajin untuk menghafal. Juga jangan sungkan bertanya dengan ustadz dan ustazahnya. Misalnya ini kada bisa bacanya kayak apa nih ustazah bacaannya. Nah, minta contohkan oleh ustadz dan ustazahnya, insya Allah kalau dicontohkan ustadz ustazahnya hafalannya lebih bagus lagi. Mudah-mudahan nanti harapannya tajwidnya bagus, fasahahnya bagus, dan hafalannya juga tambah banyak. Insya Allah. Nah, itu yang kemudian juga menjadi terkadang surah-surah yang sering kita baca ya Ustaz ya, tapi terlewat begitu saja. Betul. Akan perhatian-perhatian dan mungkin secara detail antara hamzah dengan ain tadi ya, lalu kemudian juga detail-detail huruf atau hukum yang kemudian juga harus kita pahami supaya tidak keliru. Iya. Oke, nah di segmen berikutnya kita mau menampilkan kembali tiga tangannya gini ya, tiga peserta yang kemudian juga akan kita tampilkan untuk nomor urut peserta 4 hingga peserta 6 yang kemudian nanti akan kita tampilkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Dan di segmen kali ini Kak Gusti mau menampilkan lagi 3 peserta yang insya Allah akan dinilai langsung oleh Ustadz Rais Mukhlis. Siapa saja mereka? Kita langsung lihat saja yuk. Di nomor 4 ada Khaliza Rizky Humaira, usianya 6 tahun, dari TPQ Al-Bancari dengan surahnya Al-Humazah. Dan berikut video selengkapnya.
wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada yahsabu'anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah inna 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Humazah Ustaz. Iya. Bagaimana penilaiannya? Baik, untuk Khaliza ya. Nah, tadi sudah membacakan surah Al-Humazah. Lumayan susah surah ini ya. Karena ada betatai wailul likulli humazatil lumazah. Nah, zainya tuh banyak karena wailul likulli humazatil lumazatil alladzi jama'a malan wa addada. Nah, jadi untuk Khaliza Rizki, napasnya harus diatur. Itu catatan utama ya. Napas harus diatur. Nah, juga huruf-hurufnya. Nah, jadi kalau membaca huruf hijaiyah itu harus betul-betul sesuai dengan makharijnya atau sesuai dengan makhraj tempat keluarnya. Nah, jadi untuk Khaliza nanti diperjelas lagi huruf-hurufnya lah. Tadi kayak mengambang hurufnya tuh kayak sebagian ada yang kada jelas, bukan semuanya, ada sebagian ada yang kada jelas hurufnya. Jadi kedepannya untuk Khaliza harus sering-sering tahsin dengan ustadz dan ustazahnya. Jadi latihan terus. Nah, karena mau kada latihan itu agak susah ya. Nanti lidahnya untuk pelafalannya. Jadi harus sering-sering latihan. Ada kesalahan diperbaiki untuk Khaliza Rizki. Mudah-mudahan nanti kedepannya kualitas bacaannya baik tajwid dan fasahanya bisa lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan juga nih hafalannya bertambah. Jadi tambah daripada yang sekarang, seperti itu Pak Gusti. Masya Allah, itu luar biasa ya. Apalagi ketika misalnya orang tua ya Ustadz yang mengajarkan untuk anaknya satu surah saja, ini bisa menjadi amal jariah ya Ustadz ya. Betul. Yang tentunya apalagi misalnya Al-Fatihah saja, yang kita istilahnya baca 17 kali dalam sehari, terutama dalam sholat, yang tentunya juga ini menjadi amal jariah sekali, luar biasa. Terutama juga bagi Ustadz, apalagi Ustazah yang ratusan para murid-muridnya yang insya Allah itu bisa menjadi ladang amal kebaikan. Begitu juga tadi ya kita dengar bersama Khaliza Rizki Humaira. Ini sudah melantunkan surah Al-Humazah dan dua peserta lanjutannya sama-sama surah An-Nas, tapi kita mau bedah satu persatu ya Ustaz ya. Ada Aurora Dinara Said, usianya 5 tahun, dari RA Uswatun Hasanah. Berikut kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi kita dengarkan bersama usianya 5 tahun Aurora Dinara Said. Boleh Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi ada Aurora Dinara Said. Tadi bacakan surah An-Nas. Secara keseluruhan hafalannya bagus. Nah, cuma ada sedikit catatan nih buat Aurora, yaitu gunahnya. Nah, jadi
karena di surah An-Nas ini banyak gunnahnya, nanti dilatih gunnahnya agar konsisten. Seperti apa Ustaz? Jadi misalnya kita ngambilnya tiga aja semuanya ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi sama berarti Konsisten gitu. konsisten. Paling sedikit berapa Ustaz? Paling sedikit sebenarnya 2 harokat ya. Nah, jadi kalau mengambil 2 pun sebenarnya harus 2 semuanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, seperti itu ya. Jadi harus sama. Secara keseluruhan sudah bagus, tampilnya bagus. Mudah-mudahan nanti kalau memang nilainya cukupi, mudah-mudahan bisa lanjut ke babak selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal Quran, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Oke, sebenarnya ada satu pertanyaan yang Kak Gusti nanti mau tanyakan untuk ilmu kita semua, tapi nanti kita mau lihat dulu nih peserta yang nomor 6, ada Fatia Mumtazah, usianya 5 tahun dari Khairul Ummah Banjarmasin. Sama surahnya surah An-Nas, dan berikut video selengkapnya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minaz jinnati wan nas. Taqawwahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama surah An-Nas dengan peserta sebelumnya. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Ada Nanda Fatia Mumtazah. Kalau hostnya Mamanda Fatia. Hostnya Sama ya namanya Ustaz ya. Kalau ini Ananda Fatia Mumtazah. Nah, untuk Fatia Mumtazah, tadi hati-hati bacanya lah. Kayaknya ada yang huruf yang hilang. Karena faktor usia masih muda. Nah, di situ membacanya agak kelajuan sedikit, lalu ada yang hilang, khususnya di Qul a'udzu birabbin nas, qulnya hilang. A'udzu birabb, ada yang seperti itulah. Huruf-hurufnya banyak yang masih kurang jelas, nanti harus diperhatikan lagi hafalannya agar huruf-huruf yang tertulis di surah An-Nas betul-betul terbaca semua. Nah, juga gunnahnya harus diperhatikan dan napasnya juga harus diatur agar ke depannya napasnya lebih panjang lagi, bacaannya lebih bagus lagi, dan hafalannya lebih meningkat lagi. Seperti itu Kak Gusti. Masya Allah, itu tadi yang menjadi masukan ya. Ada surah An-Nas 2 kali hingga Al-Humazah tadi di peserta keempat yang kemudian juga sudah kita dengarkan bersama. Iya. Satu pertanyaan nanti Kak Gusti akan tanyakan berkaitan dengan tadi kalau Kak Ustadz sampaikan begitu ya, minimal 2 harakat Iya. begitu, yang kemudian juga paling pendek begitu. Lalu bagaimana Ustadz ketika sholat? Ya, Nah, bagaimana ketika sholat? Terkadang kan kita seusai doa iftitah begitu ya, kemudian juga Al-Fatihah, lalu kemudian surah pendek. Cepat kan Ustadz, apalagi misalnya kalau tarawih gitu ya. Nah, itu kan cepat tuh. Bagaimana dengan hukum tajwidnya? Dengan kemudian juga yang harusnya misal 2 atau 4 atau 6, terdengarnya hampir semuanya jadi satu gitu Ustadz. Bagaimana itu? Apakah diperbolehkan sebenarnya dalam sholat? Apakah memang itu juga diperkenankan? Kita nanti akan belajar bersama ya di segmen berikutnya, sambil kita juga mau menampilkan 2 peserta lanjutan sebagai peserta terakhir kita. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Ayah Bunda, adik-adik sekalian. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Kita tahu ya bahwa setelah proses penyisihan ini sendiri nanti akan kita langsungkan proses Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa untuk semifinal hingga lanjut nanti untuk grand final. Semifinalnya, grand finalnya kapan? Tunggu saja setiap harinya, karena yang pasti selama bulan Ramadan insya Allah nanti akan kita tayangkan semuanya.
episode-episode Genki dari proses penyisihan seperti saat ini hingga semifinal dan juga grand final. Satu pertanyaan Ustadz, sebelum kita maju ke peserta 7 dan juga 8, gak kerasa ya. Kalau tadi Kak Gusti tanya, kalau dalam sholat, kalau dalam lantunan ayat suci Al-Quran minimal ada 2 harakat begitu ya. Kemudian juga kita tahu mat wajib mutasil 5 sampai 6 harakat tadi Ustadz sampaikan. Lalu dalam sholat Ustadz, terkadang kan kita nggak usah mungkin dalam sholat berjamaah ya, yang mungkin pasti akan dipimpin oleh imam yang memiliki kompetensi sesuai dengan kemampuan beliau. Pada saat sendiri Ustadz, ini kan cepet pada saat kita sholatnya. Ada yang rasanya baru berdiri, tiba-tiba langsung ruku aja. Iya. Gimana gitu ya untuk memanage doa iftitah, Al-Fatihah, dan kemudian juga surah pendeknya. Apakah juga boleh Ustaz tanpa memperhatikan panjang pendeknya atau seperti apa? Nah, jadi apalagi dalam sholat ya, baca Al-Quran dengan tajwid itu diperintahkan ya. Jadi tidak boleh kita baca Al-Quran itu tanpa tajwid. Nah, jadi kalau misalnya di tarawih, dia hanya bedanya di tempo aja, agak cepat. Nah, karena tempo yang dibacanya agak cepat, ketukannya pun atau harakatnya pun akan lebih cepat. Nah, itu jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi ketukannya agak cepat. Nah, boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu yang terlalu ya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Nah, pada saat sendiri kalau Ustadz gimana Ustadz? Pada saat sendiri ini kan istilahnya tidak ada yang mantau. Kalau lagi sendiri bagusnya dengan pelan ya bacanya, artil. Jadi dinikmati lah. Kalau kita berjamaah, apalagi yang jadi imam, itu Kak Gusti harus paham dengan kondisi yang di belakang. Jadi kan yang di belakang ini macam-macam nih. Ada orang tua, ada yang muda, ada perempuan, kemudian juga ada anak-anak. Nah, itu kita sebagai imam harus mengesampingkan ego kita. Kalau kita misalnya hendak laju benar Ar-Rahman gitu ya Ustadz ya, misalnya supaya kan adanya bagus gitu ya. Dan kita tahu ayatnya pun juga panjang sebenarnya. Nah, itu kesian yang di belakang. Nah, ini itu bisa penggatar di sini. Terlalu cepat jangan. Itu yang tua-tua kesian. Kalau kita konteksnya berjamaah ya terlalu cepat jangan. Terlalu lambat kesian yang muda. Oke. Karena orang yang muda tuh hanya dia pengen cepat. Nah, kalau cepat Ustaz, satu lagi Ustaz, saya penasaran, jangan dimarahi ya Ustaz ya saya tanya ya. Ini kan juga buat masukan juga buat kita. Terkadang kan kalau misalnya dalam kondisi imamnya lagi kecepatan tuh Ustaz, sedangkan waladhdallin ya, anggaplah 5-6 harakat gitu ya. Amin. Ustaz atau imamnya kemudian juga melanjutkan surah pendeknya, sedangkan kita membaca surah Al-Fatihah. Betul. Yang terkadang belum selesai kita membaca surah Al-Fatihah untuk diri kita, tapi sudah ruku Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah kita harus lanjutkan sampai selesai dulu baru ruku, atau kemudian juga ya sudah ngikutin imam begitu? Jadi kalau kita dalam baca surah Fatihah itu kita selesaikan dulu Fatihah kita. Jadi gak apa-apa agak telat sedikit. Ya, agak telat sedikit. Yang penting jangan sampai melebihi daripada 2 rukun yang panjang. 2 rukun panjang itu artinya dia kalau i'tidal kan rukunnya pendek nih. Ruku itu kan rukunnya panjang. Kemudian sujud yang pertama juga rukun panjang. Jangan sampai dia naik duduk antara 2 sujud. Jadi 2 rukun panjang itu jangan sampai melebihi seperti itu. Kalau melebihi ya kita berjamaahnya otomatis lebih baik mufaraqah atau berpisah daripada imam. Nah, jadi teruskan dia baca Fatihahnya. Nah, kalau misalnya rada-rada imamnya nih kecepatan nih kan pasti kada kaum baca Fatihah bilangnya di ayatnya baca mulai imam baca Fatihah. Boleh ya Ustaz. Jadi misalnya imam baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Atau mendekati mau amin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita baca juga alhamdulillahirabbil Memang bagusnya tuh imam baca Fatihah kita mendengarkan. Nanti setelah imam baca ayat kita baca Fatihah. Tapi kalau dalam kasusnya misalnya imamnya nih kelajuan khususnya yang tarawih. Nah, itu harus kita siasati bisa seperti itu. Kita baca juga Fatihahnya di awal-awal. Nah, kalau misalnya kadang-kadang juga
Ya tentukan Fatihahnya dulu. Paling tidak ya. Tentukan Nggak apa-apa Fatihahnya. agak telat sedikit untuk rukunya Ya, gitu ya. jadi masalah. Jangan sampai pada saat selesai salam Ya. baru Itu imamnya ya itu Allah. ekspres berarti. Hmm. Nah, jadi yang jadi imam pun juga harus mikir. paham. Hmm. Harus paham masalah rukun-rukun dalam sholat. Oke, wah ini Masya Allah, ini ilmu ya untuk kita semua, Masya Allah. Nah, kita mau masuk lagi nih ke peserta 7 ya. Ada Muhammad Fakih Murtaj, usianya 6 tahun dari Khairul Ummah Banjarmasin dengan surahnya Al-Qadar. Berikut kita sajikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wal-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Tadi kita saksikan bersama Muhammad Fakih Murtaj yang kemudian juga kita saksikan bersama, usianya 6 tahun. Bagaimana Ustaz? Iya. Baik, untuk Fakih Muhammad Fakih Murtaj ini harus diperhatikan lagi beberapa huruf ya, huruf ro juga karena mungkin usianya masih muda, itu ada apa ya, kayak membaca tuh kayak kada jelas masih. Nah, jadi harus diperhatikan lagi, jangan sampai hilang. Ada beberapa huruf yang hilang saat membaca inna anzalna, timbul kayak kedengaran anzalnanya aja. Kemudian tanazzalul malaikatu, kita baca tanazzalul malaikahu. Nah, hati-hatilah. Dilihat lagi Al-Qur'annya, diperhatikan agar kesalahan-kesalahan seperti itu bisa diminimalisir. Usianya masih muda, tetap semangat untuk belajar, semangat menghafal untuk Muhammad Fakih. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi dari yang ditampilkan saat ini. Masya Allah, itu tadi ya masukan untuk Fakih yang insya Allah kemudian bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, peserta terakhir nih Ustaz, surahnya surah favorit Kak Gustin ya, Al-Ikhlas, yang tidak Ikhlas tercantum benar baca. ikhlasnya Ikhlas di benar dalam bacanya. surah. Betul sekali. Ini ada Misyari Rashid Al-Afashi, semoga Kak Gusti nggak salah ya sebut namanya ya, Rumah Tahfiz Al-Haramain dengan surahnya Al-Ikhlas, dan berikut kita sajikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misyari Rashid Al-Afasi dari Rumah Tahfiz Al-Haramain. Saya akan membacakan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Al-Ikhlas sudah kita dengarkan bersama sebagai penutup peserta kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Kita dengarkan tadi ada Misyari Rashid Al-Afasi. Ini nama seorang imam ya, kata murattal Al-Quran. Beliau kalau kada salah dari Kuwait. Masya Allah. Misyari Rashid itu yang nyanyi yang Rahman ya Rahman, yang sama kekanakan yang pakai bahasa kayak bahasa Rusia. Iya. Nah itu Syekh Misyari Rashid ya. Nah, jadi Misyari Rashid Al-Afasi ini memang terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya yang
yang dengan lagu atau irama yang mendayu-dayu. Masya Allah. Semoga dengan berkat mengambil orang soleh ya Ustadz ya. Iya. Insya Allah juga Misyari Rashid yang usianya 6 tahun kali ini juga insya Allah menjadi hafiz dan Full nih Iya. namanya yang diambil. betul Misyari diikuti luar Rashid biasa. Al-Afasi. Luar biasa. Untuk Misyari Rashid Al-Afasi ada beberapa catatan nanti yang harus diperhatikan. Yang pertama saat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu roknya harus betul-betul, jangan sampai ada unsur huruf waw. Nah kemudian juga saat membaca huruf H, nah hati-hati tertekan dengan huruf H ya. Qul huwallahu ahad. Nah, ahad. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas nih walaupun pendek, dia ada beberapa keistimewaan ya. Di antaranya kalau 3 kali kita membacanya kayak khatam Al-Quran. Ada sahabat Nabi juga, lupa namanya nih. Jadi bilanya tuh membaca ayat, yang baca ayat nih, misalnya ayat apa, surah apa misalnya baca, ujungnya pasti balik dia kalau ikhlas. Nah, lalu diadukanlah kepada baginda Nabi Muhammad, si anu nih Nabi ketujuh bener, bah tuntung membaca anu nih awur al-ikhlas itu harus dibuatinya. Kan sesuatu yang apa nih, yang kada pernah dicontohkan oleh baginda Nabi. Waktu ditakoni oleh Nabi, ujar sahabat tadi, ulun ketujuh benar membaca surah Al-Ikhlas nih. Lalu didiamkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kan apa baca bagus saja Gusti Mas kita. Nah, jadi ada sesuatu yang istimewa dengan surah Al-Ikhlas itu. Nah, untuk Misyari Rashid itu karena usianya masih muda juga, harus sering-sering tahsin bacaan. Kalau bisa ditingkatkan lagi hafalannya. Nah, Ustadz berharap bukan Al-Ikhlas yang dibawakan di 4-6 tahun nih, mungkin bisa di Walaupun surah masuk kategorinya ya Ustadz. ya, karena ya terlalu pendek ya, karena otomatis kalau ada Al-Kausar, yang Ustadz. ya Al-Kausar lagi 2 pelang Al-Kausarnya. Nah, pengen Al-Kausar Sadaqallahul Azim misalnya. Boleh lah kita imam, boleh. Boleh ya Ustadz. Boleh. Itu difavoritkan pasti Ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim misalnya waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Wah, inilah. Tapi bagi mungkin masyarakat secara awam, aduh itu imamnya dipertanyakan tuh. Saya Rashid sudah bagus, ditingkatkan lagi hafalannya, mudah-mudahan nanti bisa membacakan hafalan yang lebih panjang lagi ayat atau surahnya. Mudah-mudahan tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal, tetap semangat good luck. Masya Allah, itu tadi ya peserta terakhir kita dalam episode kali ini. Semoga masukan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rais Mukhlis insya Allah bisa menjadi masukan dan pembelajaran untuk adik-adik sekalian, ayah bunda atau kita semua istilahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan berikut di segmen selanjutnya kita nanti akan mendengarkan kesimpulan dan juga masukan dari hasil episode kita kali ini. Dan tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, di segmen kali ini sebelum mendengar kesimpulan, ini kan Ustadz usianya 4-6 tahun ya. Ya. Kita istilahnya paling muda, paling dini untuk kategori 1. Kalau Ya. Ustadz sendiri mulai belajar untuk menghafal Quran dari usia berapa Ustadz dengan orang tua? Kalau menghafal agak lambat ya. Dulu tuh fokusnya di mengaji belagu atau mengaji tilawah Al-Quran. Nah, jadi belajar tilawah itu kalau saya ingat itu tahun 2001. Jadi belajar kurang lebih usia masih 9 tahun. Itu hanya belajar tilawah. Jadi agak lambat sebenarnya belajarnya. Kalau yang peserta yang tampil di Genki ini Masya Allah, Iya betul. muda-muda sudah hafal Quran ya macam-macam. Kalau baris ingat Ustadz paling hafalnya tuh surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kemudian juga Al-Lahab. Dan biasanya itu pun juga dibaca pada saat sholat ya Iya, Ustadz ya, Ad-Duha. keperluannya. Jadi kalau kalau susunan-susunannya pun masih belum hafal di usia 9 tahun tuh. Nah, alhamdulillah karena waktu itu ada keinginan mau mondok. Nah, di pondok pesantren itulah
alhamdulillah ada kawa menambahi hafalan. Yang dulu hafalannya mungkin sedikit, ya bertambah juz 30 hafal, juz 1 hafal, juz 2 dan selanjutnya alhamdulillah kawa karena di pondok. Pondok pesantren. Fokus ya Ustaz ya. Fokus ilmu hafalnya. Jarang sih kalau ya mungkin ada sebagian orang yang bisa menghafal Al-Qur'an di rumah dalam artian menyelesaikan hafalannya, tapi kebiasaannya agar lebih fokus, lebih cepat dalam waktu menghafal itu biasanya di pondok pesantren itu yang lebih bagus. Bahasa sekarangnya tidak terdistraksi atau tidak terganggu ya Ustaz ya betul. dengan tayangan televisi, Iya. tayangan handphone apalagi ya, Iya. yang kemudian juga kita tahu kian berkembang hari ini. Nah, boleh kasih kesimpulan dan masukan ya Ustaz? Baik, alhamdulillah Mas, kalau kesimpulannya yang tampil hari ini alhamdulillah tuh bagus-bagus lah. Ya. Nah, cuma nanti harus ada ditingkatkan lagi. Biar apa? Biar yang bagus tambah bagus lagi dan akhirnya menjadi yang terbaik daripada yang tampil seperti itu. Nah, untuk 8 peserta masih harus latihan nafas agar nanti nafasnya lebih panjang lagi. Nah, juga huruf ro juga masih ada sebagian yang belum sempurna, gunnah-gunnahnya harus diperhatikan lagi agar kedepannya tidak terjadi kesalahan. Sama yang huruf-hurufnya dalam pengucapannya masih belum jelas, agar nanti latihan lagi di rumah biar huruf-hurufnya tambah jelas. Karena ada makharij atau makhraj huruf yang harus kita tunaikan dalam mengucapkan huruf hijaiyah, dan itu tidak bisa kita tunaikan kecuali dengan belajar kepada ustadz dan ustazah kita. Tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal. Mudah-mudahan nanti seusai Genki ini nanti mudah-mudahan tumbuh para hafiz dan hafizah yang berkualitas di Banua kita tercinta. Amin ya rabbal alamin ya. Tentunya ini bisa menjadi masukan buat ayah bunda adik-adik sekalian yang tentu setia dengan program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Mungkin yang tidak ikut tahun ini insya Allah bisa ikutan di tahun depan, dan kemudian juga yang ikutan di tahun ini pun juga banyak mengambil pelajaran karena tayangan ini insya Allah kita bersama-sama untuk belajar kembali ya. Karena memang terkadang mengaji Al-Quran momentum yang paling banyak digunakan adalah di bulan Ramadan ya Ustaz ya, yang tentunya juga menjadi ladang untuk kita belajar bagaimana sih pada saat pembelajaran untuk surah-surah tertentu yang mungkin keseharian sudah kita baca, namun kita kembali bedah sudah benarkah pada saat pembacaannya gitu ya. Kak Gusti pun juga banyak belajar dari Ustaz, apa yang disampaikan insya Allah mulai dipraktekkan ya, karena pasti ada saja hal-hal yang mungkin keliru selama ini, lalu kemudian juga insya Allah itu bisa menjadi masukan dan evaluasi buat saya, buat Kak Gusti, buat keluarga, buat semuanya yang mendengarkan dan menyaksikan program Pentas Genki kali ini. Terima kasih Ustaz Rais Mukhlis. Terima kasih juga untuk bagi ayah bunda adik-adik sekalian yang sudah menyaksikan program Pentas Genki. Kalau mungkin yang di hadapan Kak Gusti ada wali kota gitu ya, pasti Kak Gusti mintai pantun di akhir untuk menutup. Nanti deh di akhir di grand final nanti pasti Pak Wali Kota sudah menyiapkannya. Insya Allah untuk kita semua kita tunggu ya masa-masa itu nanti, terutama juga masa-masa menjelang kehadiran dari kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Kak Gusti pamit, Ustadz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.